Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12, kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih pendamping, ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Prinsipnya Coach Sin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Sin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Sin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Sin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau bilang mengejutkan memang karena tidak ada yang menduga ya, karena ini kita lagi mempersiapkan 4 pertandingan di 2025 menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Tapi tetap kita juga harus bisa menghargai apa yang diinginkan oleh federasi. Tentunya federasi ingin yang lebih baik, meskipun kita juga bisa melihat bagaimana prestasi demi prestasi yang sudah dibuat oleh Sintayong paling tidak di 1 tahun terakhir ya, dengan sejumlah agenda yang luar biasa dilewati. Tapi mungkin ini ada kajian-kajian khusus sehingga ada keputusan yang saya pikir tidak terlalu populer yang diambil oleh PSSI. Karena kenapa? PSSI harus membayar ini dengan sangat mahal ketika harus memberhentikan STY, karena harus menyiapkan puluhan miliar untuk kompensasi beliau ya sampai 2027 karena kontrak sudah diteken. Ya, itu yang menjadi masalah kalau kedepannya nanti tidak lebih bagus dari apa yang dihasilkan STY sejauh ini. Tentunya akan menjadi perhatian publik juga untuk bisa melihat bahwa ini yang salah karena Anda menggantikan Sintayong, ternyata tidak lebih bagus dari Sintayong. Kemudian kita kalah demi kalah lawan Australia misalnya, itu kejadian akan berdampak terhadap pukulan buat PSSI. Ya, itu yang dirasakan. Tapi kok PSSI ingin mencari aman. Kalau ingin mencari aman sebenarnya biar aja dengan STY ke depan aja, terus aja sampai selesai, itu pasti akan aman. Tenang-tenang aja PSSI, nggak ada akan masalah, riak-riak tidak akan banyak muncul reaksi. Tapi ini kan suatu pengambilan keputusan yang mungkin mengagetkan semua orang ya untuk misalkan. FIFA sampai turun gunung usai PSSI resmi memecat Sintayong. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, akhirnya turun gunung usai ramainya perdebatan mengenai pemecatan Sintayong, STY, sebagai pelatih timnas Indonesia. Melalui rilis artikelnya baru-baru ini, FIFA mengaku terkejut atas keputusan Erick Thohir yang memilih opsi pemecatan terhadap STY yang dinilai terlalu terburu-buru. Menuju 2 bulan menjelang pertandingan krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 melawan Australia dan Bahrain, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, memutuskan untuk mengakhiri kontrak pelatih Sintayong, jerilis FIFA. Selain itu, FIFA juga menyoroti alasan Erick Thohir memilih pemecatan STY agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan ini diambil demi memastikan skuad Garuda bisa lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah, jelasnya. Tak lupa, FIFA juga mengenang bagaimana perjuangan STY dalam memajukan persepakbolaan di Indonesia, hingga berkontribusi besar dalam kedatangan para pemain naturalisasi.
Shin juga menjadi bagian dari perombakan besar-besaran skuad nasional di mana lebih dari selusin pemain keturunan Indonesia, terutama dari Belanda, kini memperkuat tim nasional. Para pemain baru tersebut telah menjadi inti dari starting 11 selama setahun terakhir, ditegas FIFA. Dikabarkan sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir secara resmi sudah melayangkan surat pemecatan terhadap STY pada Senin, 6 Januari 2025. Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima surat menyuratnya, ujar Erick Thohir, Senin, 6 Januari 2025. Nanti ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, kata Erick, ditambahnya. Erick mengaku, pemutusan kontrak STY sudah dibicarakan dengan berbagai pihak, tak terkecuali para pemain timnas Indonesia. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Shin Tae-yong selama ini dan hubungan kita sangat baik dan kita lakukan program namun dinamika sepak bola ini jadi sorotan khusus bagi kami, jelas Erick Thohir. Tugas Shin Tae-yong menukangi timnas Indonesia kini selesai sudah. PSSI secara resmi memberhentikan pelatih asal Korea Selatan itu pada Senin, 6 Januari 2025. Juru taktik itu pun bereaksi saat dirinya dipecat. Dalam press conference yang digelar PSSI, manajer timnas Indonesia, Sumarji mengungkap reaksi Shin Tae-yong saat dirinya bertemu guna menyampaikan keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia, yakni pemutusan kontrak dengan Shin. Kata Sumarji, Shin Tae-yong menerima keputusan tersebut dengan bijak. Pertemuan pun berjalan lancar tanpa kendala. Pertemuan saya dengan Coach Shin, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, smooth, juga tidak ada apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Shin Tae-yong, ujarnya menjawab pertanyaan wartawan, Senin 6 Januari 2025. Menurut Sumarji, Shin Tae-yong juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan timnas Indonesia selama kurang lebih 5 tahun ini. Dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih 5 tahun, jelanjutnya. Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2020 silam. Ia berhasil mendongkrak peringkat Indonesia dari 174 menjadi 127 dunia. Selain itu, banyak pencapaian yang diraih skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Salah satunya adalah mengantarkan timnas Indonesia ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Shin Tae-yong juga mengantarkan timnas Indonesia U23 jadi semifinalis Piala Asia 2024. Garuda Muda bahkan nyaris menembus Olimpiade, tapi kalah dari Gini dalam babak akhir playoff. Prestasi terbaiknya sejauh ini yakni membawa Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu otomatis membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan mengunci tempat di putaran final Piala Asia 2027. Namun sayang, PSSI memutuskan untuk memberhentikan Shin Tae-yong sebagai juru taktik timnas Indonesia sebelum masa kontraknya berakhir. Pemberhentian pelatih asal Korea Selatan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Menara Dana Reksa Ruangan Aryanuda, Jakarta pada Senin, 6 Januari 2024 siang. Menurut Erick, skuad Garuda perlu pimpinan yang lebih mampu menerapkan strategi dan komunikasi yang lebih baik. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya resminya. Pak Sumarji sudah bertemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan Coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, jelasnya.